Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, alangkah lebih baiknya jika kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang nantinya kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Bapak harap anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada yang sakit dan tidak ada yang kurang suatu apapun. Dan Bapak harap anak-anak selalu menjaga protokol kesehatan karena pandemi di Indonesia belum juga usai. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, Bapak harapkan anak-anak terlebih dahulu untuk mengisi presensi yang telah Bapak kirim di grup WhatsApp. Silakan Bapak beri waktu. Baik anak-anak sekalian, jika belum ada yang mengisi, nanti di akhir pelajaran juga tidak apa-apa. Sekarang kita langsung masuk pada materi perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Nah, yang pertama anak-anak, kita akan bahas perilaku jujur. Apa itu perilaku jujur? Perilaku jujur adalah jujur mempunyai arti lurus hati, ikhlas, tidak curang, dan tidak berbohong. Nah, selain itu, jujur dapat diartikan sebagai kesesuaian antara hati, lisan, dan perbuatan. Orang jujur tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak sesuai kenyataan. Orang jujur adalah selalu berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran. Nah, ini tadi gambar siswa dan siswi sedang melaksanakan ujian. Ini juga dituntut untuk jujur, tidak mencontek buku, tidak memberikan jawaban satu sama lainnya. Nah, kemudian anak-anak, dalil tentang perilaku jujur sendiri. Setiap umat Islam hendaknya berperilaku jujur dalam berbagai situasi. Kejujuran harus disampaikan bukan hanya dalam perkara kebaikan. Kejujuran juga harus disampaikan meskipun dalam keburukan. Menegakkan kejujuran tidaklah mudah. Meskipun demikian, kejujuran tetap harus ditegakkan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri anak-anak memerintahkan kepada umat Islam agar berlaku jujur. Perintah tersebut dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi, "Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun." Yang artinya, dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Nah, pada surat Al-Baqarah tadi ayat 42, Allah menjelaskan, memerintahkan umat Islam agar tidak menyembunyikan suatu kebenaran.
Nah, pernyataan tersebut juga berlaku untuk ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ahli kitab tidak mengakui ajaran para rasul, sedangkan mereka mengetahui bahwa ajaran-ajaran tersebut benar. Nah, selain dalam surat Al-Baqarah tadi, ayat anak-anak, dalam hadis riwayat Bukhari juga dijelaskan ya, yang berbunyi an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu berlaku jujur karena kejujuran menuntunmu pada kebenaran dan kebenaran menuntunmu ke surga. Nah, anak-anak, kejujuran itu dapat menjadi tolak ukur kualitas kepribadian seorang. Nah, orang yang tidak jujur dapat tergolong munafik. Nah, terdapat sebuah hadis yang menjelaskan tentang ciri-ciri orang munafik, yang artinya dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Apa saja? Yang pertama, jika berbicara ia berbohong, jika berjanji ia mengingkari, dan jika diberi amanah dia berkhianat. Nah, baik anak-anak. Kemudian penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Di rumah. Kalau di rumah bagaimana contohnya? Pamit jika ingin bepergian, tidak bohong kepada orang tua, kakak adik, atau keluarga yang lainnya. Di sekolah bagaimana? Tidak mencuri di sekolahan, tidak mencontek saat ujian, meminta izin hendak meminjam barang. Di masyarakat, menepati setiap janji yang diucapkan, tidak mengadu domba warga, dan memberi masukan yang jujur dalam kegiatan maupun rapat antar warga. Nah, hikmah berperilaku jujur sendiri anak-anak diantaranya kejujuran yang pasti akan membawa ke surga. Kehidupan menjadi lebih tenang dan tentram. Yang ketiga, menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Yang keempat, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Dan yang kelima, memiliki banyak teman. Nah, itu tadi pembahasan tentang jujur. Yang selanjutnya anak-anak kita akan membahas tentang perilaku amanah. Nah, ini gambar. Gambar apa ini anak-anak? Ini adalah gambar seorang pejabat yang sedang disumpah. Nah, apa itu amanah? Amanah merupakan salah satu perilaku terpuji. Amanah sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dipercayakan pada orang lain. Sedangkan menurut salah satu tokoh, yakni Ahmad Mustafa Al-Marawi, amanah adalah segala sesuatu yang harus dijaga dan disampaikan kepada pihak yang berwenang memiliki dan menerimanya. Nah, dalil perilaku amanah sendiri terdapat dalam Quran Surat Al-Anfal yang berbunyi, ayat 27 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allaha war rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan padamu, sedang kamu mengetahui. Nah, selanjutnya, bagaimana penerapan perilaku amanah dalam keseharian? Yang pertama, menjaga rahasia orang lain. Yang kedua, menyampaikan berita dengan benar, bukan berita bohong ya, bukan berita hoax. Yang ketiga, bekerja sesuai dengan jabatan yang dimiliki. Yang keempat, menjaga dan menggunakan nikmat pemberian Allah dengan baik dan lain-lain. Yang keempat, hikmah perilaku amanah. Apa hikmah perilaku amanah? Di antaranya, yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah, memperoleh kesuksesan hidup, dipercaya oleh orang lain, diberi kemudahan oleh Allah dalam menghadapi suatu permasalahan, memperoleh simpati dari orang lain, dan melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Itu tadi hikmah perilaku amanah.
Selanjutnya anak-anak, kita masuk pembahasan tentang istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah berarti sikap kukuh, teguh, dan tetap pada pendirian serta konsekuen dalam tindakan. Nah, makna istiqomah sendiri secara luas anak-anak itu berarti upaya seseorang untuk tetap teguh berada di jalan yang lurus untuk melakukan kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai tantangan dan godaan. Jadi istiqomah harus teguh, teguh pendirian, tidak boleh goyah, itu namanya istiqomah. Nah, dalil perilaku istiqomah sendiri anak-anak terdapat dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 13 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Innalladzina qalu rabbunallaha rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Nah, selanjutnya penerapan perilaku istiqomah dalam keseharian. Apa saja? Di antaranya yang pertama, menjaga akidah dan memegang teguh pada prinsip syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, bermuamalah dan berkumpul dengan orang-orang soleh. Yang ketiga, membaca Al-Quran dan menghayati serta merenungkan maknanya. Yang keempat, berusaha mengikhlaskan niat beribadah hanya karena Allah. Jadi ibadahnya apa anak-anak? Biasa disebut dengan lillahi ta'ala. Yang kelima, mendatangi tempat-tempat mulia seperti masjid, majelis taklim, dan majelis zikir. Nah, selanjutnya hikmah perilaku istiqomah. Apa saja hikmah perilaku istiqomah? Hikmahnya banyak. Di sini Bapak menyebutkannya 3 saja. Nanti bisa anak-anak tambahkan sendiri. Bisa mencari di internet, bisa mencari ke buku. Yang pertama apa hikmahnya? Mendapatkan kesuksesan hidup, dunia, dan akhirat. Yang kedua, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keistiqomahan dia dalam beribadah. Yang terakhir apa? Yang terakhir, mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah dan kehidupan akan nyaman serta damai. Nah, baik anak-anak sekalian. Jadi, perilaku jujur, amanah, dan istiqomah yang kita pelajari tadi cabang ilmu dari akhlak apa anak-anak? Dari akhlak terpuji. Akhlak terpuji itu ada jujur, ada amanah, ada istiqomah yang kita pelajari tadi. Dan masih banyak lagi. Nanti bisa anak-anak baca-baca sendiri, mencari sumber dari buku lain juga boleh. Baik anak-anak sekalian, itu tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa ilmu yang kita dapat kita ajarkan juga kepada orang lain. Dan sebelum pembelajaran kita pada pagi hari ini kita tutup, mari bersama-sama kita membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa dipelajari kembali apa yang telah kita pelajari tadi. Dan Bapak ingatkan kepada anak-anak untuk selalu menjaga protokol kesehatan agar kita semua selalu dalam keadaan sehat dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini.
Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.